Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Puspitasari dan rekan saya. Nama saya Nabila Putri Maharani. Nama saya Rahman Danisa Fitri. Nama saya Syafa Hasnadia. Nama saya Askia Raya Zahra. Nama saya Dela Susyawati. Kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan suhu tubuh dan pengukuran BMR. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemeriksaan suhu tubuh. Definisi pengukuran suhu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Yang kedua, ada suhu tubuh normal. Pada anak-anak, suhu tubuh normal adalah 36,3 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius. Yang kedua, pada bayi, yaitu normalnya adalah 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Yang ketiga, pada orang dewasa, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan kepada lanjut usia, di atas 65 tahun, yaitu suhu tubuh normalnya rata-rata di bawah 37 derajat Celcius. Yang ketiga, ada macam-macam termometer. Yang pertama ada termometer digital, yang kedua ada termometer air raksa, yang ketiga ada termometer telinga, yang keempat ada termometer dahi, dan yang kelima ada termometer rektal atau anus. Yang keempat, pemeriksaan suhu aksila sesuai dengan SOP. Yang pertama yaitu alat dan bahan. 1. Siapkan tisu, termometer digital, alkohol swab, PD, dan yang terakhir bengkok. Kedua, tahap pra-interaksi. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri, verifikasi data pasien, mencuci tangan dengan air mengalir, mempersiapkan alat, dan yang ketiga yaitu tahap orientasi. Yang pertama membawa alat ke dekat pasien, yang kedua memberikan salam terapeutik, 3. Identifikasi klien, 4. Tanyakan nama, tempat, tanggal lahir sesuai gelang identitas pasien, 5. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, 6. Kontrak waktu tindakan, 7. Berikan kesempatan klien bertanya, 8. Tanyakan kesediaan pasien, 9. Mulai lakukan tindakan SOP. Tahapan kerja. Yang pertama yaitu menjaga privasi klien, yang kedua menanyakan kenyamanan posisi klien, yang ketiga meminta atau membantu klien membuka pakaian pada bagian aksila, 4. Lap aksila menggunakan tisu, 5. Menggunakan tisu ke dalam bengkok, 6. Pencet termometer hingga menyala, 7. Memasang termometer pada bagian tengah aksila, 8. Tunggu sampai termometer berbunyi, 9. Setelah berbunyi bip bip, baca hasil suhu termometer, 10. Membersihkan termometer dengan alkohol swab, 11. Buang alkohol swab pada bengkok, 12. Merapikan kembali pakaian pasien, 13. Mencatat hasil suhu di buku, 14. Merapikan alat. Dan yang terakhir ada tahap terminasi, yaitu pertama membacakan hasil suhu klien, 2. Evaluasi perasaan dan respon dari klien, 3. Kontrak untuk kegiatan selanjutnya, 4. Cuci tangan dengan air mengalir, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan suhu oral. Alat dan bahan yaitu ada tisu, termometer, alkohol swab, bengkok, dan juga alat pelindung diri. Yang pertama tahap prainteraksi yaitu mempersiapkan diri, yang kedua verifikasi data klien, yang ketiga mencuci tangan dengan air mengalir, keempat mempersiapkan alat. Tahap orientasi yaitu membawa alat ke dekat pasien, berikan salam terapeutik, lalu identifikasi klien, tanyakan nama, tempat tanggal lahir sesuai gelang identitas pasien, lalu jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, lalu kontrak waktu tindakan, lalu berikan kesempatan klien untuk bertanya, dan tanyakan kesediaan pasien, lalu mulailah tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Lalu tahap kerjanya yaitu pertama menjaga privasi klien, lalu menanyakan kenyamanan posisi klien, meminta klien untuk membuka mulutnya, lalu pasangkan termometer di bawah lidah, di sublingual, lalu anjurkan klien untuk menahan termometer dengan bibir hingga 3-8 menit. Lalu angkat termometer, bersihkan menggunakan alkohol swab, mencatat hasil termometer di buku, dan terakhir merapikan alat. Yang terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu yang pertama membacakan hasil suhu klien, lalu evaluasi perasaan dan respon dari klien, lalu kontrak untuk kegiatan selanjutnya, mencuci tangan dengan air mengalir, lalu yang terakhir dokumentasi. Yang keenam ada pemeriksaan suhu rektal. Alat dan bahan. Yang pertama tisu, kedua termometer, 3. Alkohol swab, 4. Bengkok, 5. Gel, 6. APD. Tahap prainteraksi. Yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua verifikasi data klien, 3. Mencuci tangan dengan air mengalir, 4. Mempersiapkan alat. Selanjutnya ada tahap orientasi. Yang pertama membawa alat ke dekat pasien, kedua berikan salam terapeutik, 3. Identifikasi klien, 4. Tanyakan nama, tempat tanggal lahir sesuai gelang identitas pasien, 5. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, 6. Kontrak waktu tindakan, 7. Berikan kesempatan klien bertanya, 8. Tanyakan kesediaan pasien, 9. Mulai lakukan tindakan sesuai SOP.
Selanjutnya tahap kerja. Yang pertama, menjaga privasi klien. Kedua, bersihkan termometer menggunakan tisu. Yang ketiga, turunkan batas angka termometer hingga menunjukkan angka 35 derajat Celcius. 4. Berikan gel pada ujung termometer. 5. Mengatur posisi klien dengan posisi Smith atau miring. 6. Tanyakan kenyamanan posisi klien. 7. Memasukkan termometer ke dalam rektal atau anus. 8. Anjurkan klien untuk tahan termometer selama 2-4 menit. 9. Angkat termometer. 10. Bersihkan menggunakan alkohol swab. 11. Bersihkan rektal atau anus klien dari gel dengan tisu. 12. Bantu pasien posisi semula. 13. Cuci termometer. 14. Mencatat hasil pada buku. 15. Rapikan alat. Terakhir, tahap terminasi. Yang pertama, membacakan hasil suhu. Kedua, evaluasi perasaan dan respon klien. 3. Kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Cuci tangan. 5. Dokumentasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran BMR. Yang pertama itu ada definisi BMR. Tingkat metabolisme basal atau basal metabolic rate adalah jumlah kalori yang akan dibakar saat tubuh kamu melakukan fungsi dasar atau basal untuk menopang kehidupan. Biasanya juga disebut sebagai resting metabolic rate atau RMR, yaitu kalori yang terbakar jika kita tetap di tempat tidur sepanjang hari. Yang kedua itu adalah cara menghitung BMR. Cara menghitung BMR contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi fisik. Pastikan subjek berada dalam keadaan istirahat total. Yang kedua, pengukuran dalam kondisi puasa. Idealnya, pengukuran BMR harus dilakukan setelah puasa selama 12 hingga 14 jam untuk menghindari pengaruh makanan pada hasil pengukuran. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Lakukan pengukuran di lingkungan dengan suhu yang nyaman dan stabil untuk mencegah pengaruh suhu eksternal terhadap metabolisme. Yang keempat, kalibrasi peralatan. Pastikan semua alat yang digunakan untuk mengukur BMR seperti mesin respirometri dalam kondisi kalibrasi yang baik dan berfungsi dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, metode pengukuran. Pilih metode yang tepat seperti pengukuran oksigen konsumsi dan produksi karbon dioksida atau pengguna formulasi matematis yang akurat untuk menghitung BMR berdasarkan data tubuh. Yang keenam, variasi individu. Pertimbangkan faktor-faktor individu seperti usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, dan faktor genetik yang dapat mempengaruhi BMR. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, ada prosedur standar. Ikuti prosedur standar untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran dan interpretasi hasil. Dokumentasi semua variabel dan kondisi untuk referensi dan validasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kalkulator BMR atau basal metabolic rate. Menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh, dan penjelasan rumus BMR adalah sebagai berikut untuk pria dan sebagai berikut untuk wanita. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu usia. BMR cenderung menurun seiring bertambahnya usia karena massa otot berkurang dan metabolisme melambat. Yang kedua, jenis kelamin. Pria umumnya memiliki BMR lebih tinggi dibandingkan wanita karena pria biasanya memiliki massa otot yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu komposisi tubuh. Orang dengan lebih banyak otot atau massa otot yang lebih besar memiliki BMR yang lebih tinggi karena otot membakar lebih banyak kalori dibandingkan lemak bahkan saat istirahat. Selanjutnya yaitu genetika. Faktor genetika juga dapat mempengaruhi BMR. Beberapa orang mungkin mewarisi metabolisme yang lebih cepat atau lebih lambat. Selanjutnya yaitu ukuran tubuh. Orang dengan tubuh yang lebih besar atau lebih berat biasanya memiliki BMR lebih tinggi karena tubuh mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk menjalankan fungsi dasar. Selanjutnya yaitu tingkat aktivitas. Meskipun BMR dihitung saat tubuh dalam keadaan istirahat, orang yang aktif secara fisik biasanya memiliki BMR yang lebih tinggi karena aktivitas fisik bisa meningkatkan massa otot dan meningkatkan kebutuhan energi. Selanjutnya yaitu suhu lingkungan. Tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tubuh dalam kondisi ekstrim, sangat dingin maupun sangat panas yang dapat meningkatkan BMR. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon tertentu seperti hormon tiroid memiliki dampak signifikan pada BMR. Ketidakseimbangan hormon dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme. Selanjutnya yaitu diet dan nutrisi. Diet sangat rendah kalori dapat menurunkan BMR karena tubuh masuk ke mode hemat energi. Sebaliknya, protein dalam diet dapat meningkatkan BMR karena tubuh memerlukan lebih banyak energi untuk mencerna protein. Dan yang terakhir, keadaan fisiologis. Kondisi tertentu seperti kehamilan, menstruasi, dan demam dapat meningkatkan BMR karena tubuh memerlukan lebih banyak energi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada pantun nih. Apa